Jadi selain tidak mengamankan atau melindungi data pribadi kita, yang kedua yang harus kamu perhatikan itu adalah ternyata adalah jaringan atau kamu terkoneksi dengan manusia. Nah, tahukah kalian? Kalian sering pakai Starlink kan? Tahu tidak? Starlink itu sebenarnya tidak menjamin keamanan kita. Melakukan perlindungan yang pertama selalu menggunakan antivirus dan melakukan update. Yang kedua menggunakan password yang tidak bisa dibuka oleh pihak lain. Nah, perhatikan di sini kalau membuat password, jangan gunakan tanggal lahir. Gunakan kombinasi huruf atau angka atau huruf besar dan huruf kecil. Makanya itu kalau kita disuruh bikin password, biasanya kalau cuma angka saja tidak diterima password. Harus ada huruf besar yang atau ada huruf kecilnya. Kemudian tidak mengunduh sembarang aplikasi. Siapa yang sering download aplikasi sembarang? Jadi jangan sembarangan download aplikasi, karena aplikasi yang kita download itu mana tahu ternyata itu adalah virus atau dia adalah bajakan. Kemudian hindari sembarang mengklik setuju atau konfirm tanpa membaca tentang lebih dahulu, termasuk melalui WhatsApp, Line dan sebagainya. Jadi 4 pilar literasi digital sudah disebut ini. 4 pilar literasi digital. Yang pertama yaitu etika digital. Yang kedua budaya digital. Ketiga keamanan digital. Keempat keterampilan digital. Literasi digital dalam menggunakan media sosial. Nah, media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Betul tidak? Media sosial digunakan untuk berinteraksi. Betul? Nah, kemudian kemampuan literasi digital seseorang dapat dilihat dengan bagaimana orang tersebut menangani banyaknya informasi, kemampuan dalam menafsirkan sebuah pesan dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Refleks secara cerdas, tidak memberikan informasi, tidak mengakses situs web yang tidak pantas. Mengakses situs web yang tidak pantas. Contohnya bagaimana? Membuka apa? Bagaimana? Siapa yang paham dengan maksud? Tidak mengakses situs web yang tidak pantas. Dalam media sosial. Dan satu, yang menggunakan media sosial untuk hal yang positif. Contohnya apa? Hal positif dalam bermedia sosial. Mencari tahu, belajar. Mencari tahu, kami tahu orang kayak gitu deh. Kasih informasi ke temannya, bikin dia diikuti tidak. Dia lagi sakit, jadi diikuti mau kasih tahu dia. Oh ini kita kan dalam satu pembelajaran. Kemudian kedua, memilah informasi yang diperoleh dari media sosial. Memilah berita, apakah langsung dipercaya atau tidak? Tidak. Betul. Dicari tahu kebenarannya. Jangan langsung
Satu, menyebarkan gosip di grup chat. Gosip itu bahaya. Dua, memberi komentar positif yang benar, aman, karena memberi kata yang sopan dan baik. Tiga, mencontoh tidak dikenal, bahaya, karena bisa mengarahkan tautan yang tidak baik. Empat, menggunakan keputusan online yang aman, menghargai sesama. Saya penyembah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan menggunakan kasus contoh yang dapat online. Pertama, tidak Dua, upload foto teman yang berbahaya karena menjadi foto sesuatu yang berbahaya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekaligus marah karena aibnya telah disebarkan. 2. Mengabaikan pesan dari orang tidak dikenal karena bisa menjadi pesan tersebut adalah penipuan. 3. Menjaga kata sandi agar tidak dibagikan, aman. Dikarenakan jika kata sandi pribadi terbongkar, orang lain dapat mengambil HP atau kata sandi tersebut. 4. Mengambil gambar dari internet tanpa mencantumkan sumber berbahaya, dikarenakan tidak dikenal siapa yang memposting gambar tersebut. Demikian hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami resep